Kami tahu Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu dan haus supaya Engkau boleh berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Allah. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hati kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Pekerjaan setan iblis tidak berkuasa mencuri setiap benih ilahi, yaitu firman Allah yang akan ditaburkan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya segala roh-roh penolakan akan firman, roh-roh yang membuat hati kami tersinggung, roh-roh yang membuat hati pikiran kami tidak berkonsentrasi dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan setan kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Pagari ruangan gereja ini dengan api surgawi, sehingga kami semua bebas menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, mari Bapak Ibu Saudara untuk tidak berlambatan ya, karena masih ada ibadah sebentar. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Nanti saya minta Ibu Angel bacakan. Bacakan kuat-kuat ya. Amsal 10 ayatnya yang ke-22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah berkat yang sesungguhnya ketika kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Amin. Sekali lagi saudara, saya akan berikan tema khotbah berkat yang sesungguhnya ketika kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Haleluya. Saudara, saya akan jelaskan ayat ini ya. Saudara, firman Tuhan di sini berkata seperti ini. Dia katakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Haleluya. Saudara, ada orang berkata seperti ini. Tanda orang diberkati kalau setiap kali dia buka usaha, usahanya pasti sukses. Dia bisa membeli rumah yang mewah, dia bisa membeli mobil yang bagus, ya. Dia memiliki anak-anak yang sarjana semua. Terus saudara, apapun juga yang dia kerjakan pasti sukses, ya. Itu menurut pandangan orang. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saudara, saya sekali lagi saya ulangi ya. Ada pandangan orang berkata bahwa tanda orang diberkati kalau dia itu ketika dia buka usaha selalu berhasil. Kemudian dia bisa mendirikan rumah yang megah. Dia punya mobil yang mewah. Terus dia memiliki anak-anak yang semuanya lulus sarjana dan lain sebagainya. Saudara, sebenarnya ya, tanda kita diberkati saudara, kata Alkitab ya, ketika Bapak Ibu Saudara bisa menikmati setiap jerih lelah yang kita kerjakan. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, firman Tuhan katakan begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, ya. Dia katakan begini, susah payah tidak menambahinya. Walaupun kita berjuang, bersusah payah, bekerja, banting tulang saudara untuk memperoleh kekayaan,
Amin. Saudara, saya mau kasih tahu, orang boleh saja dia kaya, tapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Coba baca dulu ayatnya. Amsal pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, coba. Oh, Pengkhotbah salah. Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saudara lihat ya. Terlalu lama, nanti Mbak Angel bacakan. Pengkhotbah pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Biar kita cepat-cepat ya. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang panjang. Haleluya. Ini Alkitab yang bilang ya. Kita bersusah payah, membanting tulang, bekerja keras untuk bisa memperoleh kekayaan. Tapi kata Alkitab, walaupun kita saudara banyak duit, punya harta yang banyak, tapi kalau kita tidak diberikan kuasa untuk menikmati kekayaan itu, maka hidup ini adalah kesia-siaan. Amin. Saudara, saya kasih contoh. Ada kesaksian saudara, ada satu orang kaya. Satu ketika saudara, dia membeli satu villa, tapi dia kredit, ya. Terus kalau mau dinilai harga villa itu adalah triliun, karena itu di tempat yang strategis dan memang villa itu sangat indah. Nah saudara, dia membeli villanya itu ada di tempat yang lain, sedangkan dia tinggalnya di Jakarta. Ya. Terus yang menempati villa itu adalah pembantu suami istri dan anak-anaknya. Sedangkan dia kredit villa itu setiap bulan dia harus mengeluarkan ratusan juta untuk bayar per bulan, karena harga villa itu adalah triliun. Nah saudara, bayangkan si pemiliknya tinggal di Jakarta, tetapi yang menikmati villa itu adalah pembantu, suami, istri, anak-anaknya. Bayangkan ketika si pembantu ini suami istri, mereka lagi minum kopi sambil makan pisang goreng, anaknya mulai berenang. Wah, enaknya. Ya. Terus si pemilik villa ini saudara cekot-cekot, bagaimana caranya saya harus bayar ini villa ini setiap bulan ratusan juta. Tapi yang nikmati adalah pembantunya. Mana yang enak, Mak? Yang punya villa atau pembantu? Pembantu. Haleluya. Dan setiap bulan dia dapat gaji. Tinggal dia katakan begini, Tuan, ini tagihan listriknya sudah habis, tolong diisi pulsa. Aduh, dia mulai cikut-cikut, karena bayar pulsa itu namanya villa besar saudara, bukan saja cuma 100-200, pasti jutaan. Ya, karena belum AC-nya, belum apa segala macam lah. Ya. Saudara, itulah yang Alkitab katakan, ya, walaupun kita kaya, dia bilang, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Haleluya. Ini bilang dia sendiri, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Haleluya. Saudara, mungkin dulu waktu kita belum punya uang, kita sedangkan mau beli daging aja nggak punya uang. Ya susah sekali saudara, karena tidak punya uang. Sekarang setelah kita sudah punya uang, sudah bisa makan daging saudara, ya punya uang beli daging, tetapi kita tidak bisa lagi menikmati daging itu karena apa? Kolesterol. Padahal sudah punya uang. Hidup adalah kesia-siaan. Coba baca ayatnya dulu. Pengkhotbah pasalnya yang Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13 coba. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13. Saudara lihat ya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Ketika Bapak Ibu Saudara menikmati berkat Tuhan, artinya setiap makanan yang tersedia di atas meja saudara, kalau kita bisa menikmati, firman Tuhan bilang itu adalah pemberian Allah. Amin.
lain yang menikmatinya. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita bisa makan apa saja yang dihidangkan di atas meja, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih karena saya bisa makan apapun yang tersedia di atas meja. Haleluya. Mau makan apapun, terima kasih Tuhan, tubuhku masih bisa menerima. Amin. Ya, itulah saudara yang kata Alkitab. Ya, semua apapun yang kita nikmati, saudara, itu adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Saudara, seperti yang saya saksikan, waktu saya dengan suamiku ingin cari tanah di Palangka, tiba-tiba saudara, ada seorang kaya yang menjual tanah. Dia jual tanah waktu itu sama kami 15 juta. Terus kaya, rumah besar, mewah. Tapi ibu itu katakan begini sama saya, "Ibu, jujur ya, setiap malam saya ini nggak bisa tidur." "Kenapa, Bu?" "Iya, jadi saya ini setiap malam, setiap hari harus minum pil tidur. Sudah bertahun-tahun saya alami ini." Haleluya. Orang kaya banyak duit, jangankan makan, jangankan menikmati vilanya, tidur pun dia nggak bisa nikmati. Amin. Kalau kita bisa tidur malam hari, bangun pagi hari, itu adalah berkat Tuhan. Kita harus syukuri. Haleluya. Ya, itulah saudara yang kata Alkitab. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan begini, saudara. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kita bersusah payah bekerja keras, mencari uang, mencari kekayaan, tapi kalau Tuhan tidak kasih kuasa, sia-sia. Makanya itu, ya, kita harus bergantung kepada yang pemberi berkat, supaya kita diberikan kuasa menikmati setiap berkat apapun yang Dia berikan bagi kita, supaya tidak sia-sia setiap jerih lelah kita. Amin. Haleluya. Makanya saudara, tema khotbah, berkat yang sesungguhnya, saudara, ketika kita masih bisa menikmati segala jerih lelah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Enggak usah panjang-panjang. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari saudara, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Glory, haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan masih menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menikmati setiap berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami boleh tahu menghitung setiap hari-hari yang sisa yang masih Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Glory bagi nama-Mu. Amin. Haleluya. Oh Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamamu. Tiada yang dapat
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Engkau sudah mengajar kami oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan